Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot. Kita awali edisi kali ini dari pernyataan PT LIB soal VAR. PT LIB sudah mendata 15 stadion yang akan dipasangi VAR dari total 17 stadion yang rencananya akan dipasangi VAR. Tapi dari 15 stadion ini ternyata cuma 3 stadion saja yang bisa dipasangi VAR secara permanen alias tak dipindah-pindah. Sebab 3 stadion ini punya VAR room alias ruangan khusus untuk VAR yang strategis. 3 stadion itu adalah Iwayan Dipta, Sijalak Harupat, dan Manahan Solo. Jadi cuma 3 stadion ini saja yang VAR-nya akan tetap ada. Sisanya VAR itu hanya akan dipakai di mobil VAR alias VAR ini atau ruangan VAR ini ada di dalam mobil dan bisa pindah-pindah. Oke, kita bahas dikit-dikit ya. Yang pertama cuma 3 stadion yang punya VAR room, yakni SJH, IWD, dan Manahan. Pertanyaannya adalah kemarin Piala Dunia itu kan pakai JIS, SJH, Manahan, dan GBT. Apa kabar GBT? Kenapa nggak punya VAR room? Kan udah dipakai Piala Dunia ya, masa nggak ada VAR roomnya? Bagaimana juga dengan JIS? Apakah sama nggak punya VAR room juga? Yang kedua, mobil VAR room, artinya VAR ini atau perangkat VAR ini ada di dalam mobil van yang bisa dipindah-pindah. Ini sebelumnya sudah dipakai di Liga Vietnam ya, sebelum dipasang di stadion resmi ya. Sebenarnya apa sih yang membuat stadion-stadion ini nggak bisa dipasangi VAR secara permanen? Apa cuma gara-gara nggak punya ruangan khusus untuk VAR? Kan bisa pakai ruangan apapun ya, masa di stadion nggak ada ruangan kosong? Bukan cuma itu ternyata, jadi VAR ini bekerja melalui jaringan satelit dan menggunakan koneksi WiFi. Jadi jika stadion itu nggak punya akses WiFi yang kenceng, ya akan sulit saat orang di kontrol room VAR memberikan keterangan pada wasit yang ada di lapangan. Itu yang pasti. Yang kedua, titik spot kamera Eagle Eyes dan Spider Cam. Ini nggak semua lapangan di Indonesia atau stadion ya punya kemampuan untuk dipasangi Eagle Eyes dan Spider Cam. Dan yang ketiga, karena akan ada 22 stadion di Indonesia yang akan direnovasi. Sebab jika stadion-stadion ini belum rampung direnovasi, maka stadion-stadion tersebut belum bisa menggunakan VAR yang permanen, masih akan menggunakan VAR mobil. Jadi gitulah alasan sebenarnya. Ya moga-moga aja ini bukan akal-akalan LIB ya. Dari Timnas Indonesia akan lakoni uji coba dengan 2 negara, yakni Iran dan Libya. Uniknya uji coba ini digelar bertepatan atau hampir bertepatan dengan dimulainya Piala Asia 2024. Tujuan STY jelas, dengan uji coba ini diharapkan stamina dan kondisi fisik para pemain timnas tetap terjaga sebelum laga Piala Asia 2024. Tapi kekhawatiran pun muncul dari sejumlah orang yang katanya pengamat sepak bola yang mengatakan, iya kalau menang di uji coba, kalau kalah apa nggak makin drop tuh mental para pemain yang ujung-ujungnya malah acak-acakan di Piala Asia. Itu ucapan ya kata orang-orang itulah. Ya jadi seolah apapun yang timnas lakukan itu selalu salah di mata mereka selama pelatihnya Sintayong. Nah makanya PSSI ini cuma ngasih waktu buat STY ini sampai Piala Asia aja. Kalau bagus ya lanjut, kalau jeblok ya angkat kaki dari timnas. Dan seandainya pun STY ini dipecat dan digantikan oleh lokal pret seperti permintaan orang-orang yang ngakunya hebat, nah kita akan lihat apakah lebih bagus atau tambah hancur. Kalau tambah hancur, udah tuh kalian jedotin aja tuh kepala orang-orang yang ngakunya lokal pret. Ngapain sih sibuk ngurusin orang lain? Kalian gak suka sama orang tapi bawa embel-embel timnas, kan kurang ajar. Dan apa yang akan terjadi andai STY hengkang atau dipecat? Ya otomatis nggak akan ada lagi yang namanya pemain naturalisasi yang saat ini ada di timnas. Semuanya akan tenggelam.
Dan ini akan mengulang kejadian di tahun 2012 silam, yakni saat itu eranya Alfred Riedel, di mana Johnny Van Beukering dan kawan-kawan ramai dinaturalisasi seperti Tony Kusel dan Ruben Warbenaran dan lain-lain. Tapi apa yang terjadi? Lantaran Alfred Riedel dipecat dan dipakailah Neil Maizar di AFF 2012 dengan memakai para pemain naturalisasi tadi, tapi ternyata jeblok, akhirnya menyalahkan pemain naturalisasi yang akhirnya pemain naturalisasi tersebut pun hilang tanpa jejak. Ini pun akan sama terjadi dengan Jordi Amat dan kawan-kawan andai STY lengser dan digantikan oleh lokal Preds. 1 tahun pasti dipakai tuh para pemain naturalisasi, tapi habis itu akan lenyap di telan bumi. Tak akan ada lagi yang namanya Jordi Amat, Sandy Walsh, Sen Patinama, Ivar Jenner, Rafael Sturridge, Elkan Bagot, dan lain-lain. Semuanya akan tenggelam jika pakai pelatih timnas lokal Preds. Jika pelatih timnas pakai pelatih lokal Preds, apakah timnas akan mampu tetap bisa bersaing? Faktanya setelah naturalisasi hilang di tahun 2012 silam, hingga saat ini timnas senior kita belum raih satupun gelar apapun. Apalagi kemurkaan atau kemarahan para lokal Preds ini sama Sintayong ini akan bertambah setelah kabar terbaru katanya STY ini nggak memanggil 2 pemain Borneo FC lagi nih, yakni Nadeo dan juga Lily Pali di ajang Piala Asia dan uji coba. Beh, ini pasti nih bos Borneo FC akan kebakaran jenggot dan ngamuk-ngamuk lagi nih. Karena kita tahu lah dia adalah salah seorang anggota grup WA anti STY alias timnya lokal Preds. Buat kami pribadi, kalau Nadeo nggak dipanggil, ini masih dibilang wajar ya, sebab performa Nadeo emang lagi turun dan kami pun nggak tahu siapa gantinya Nadeo. Tapi kalau buat Lily Pali nih, kami pikir STY ini salah kalau nggak panggil Lily Pali, sebab Lily Pali ini lagi bagus di liga. Nah, silahkan komentarnya. Dari PSM Makassar, founder Bosowa Group, yakni pemilik saham PSM Makassar Aksa Mahmud, membantah jika PSM nunggak gaji. Menurut Mahmud, gak ada yang namanya pemain atau pelatih yang gajinya ditunggak, sebab PSM sendiri akan membangun sebuah stadion baru. Hal ini diposting di sebuah akun fanbase-nya PSM, teman supporter. Akun fanbase ini pun gak percaya sama pernyataan Aksa Mahmud, sebab secara logika ya gak mungkin pelatih berani bilang ditunggak gaji kalau emang gak dirasain sama pelatih itu sendiri. Sementara sebagian pemain PSM pun membenarkan ucapan Tavares ini yang memang mengatakan ini tuh kenyataan. Atas kisru ini posisi Tavares di PSM pun kabarnya terancam, apalagi pihak PSM punya alasan buat menyingkirkan Tavares. Selain gagal di AFC, Tavares pun belum hadirkan kemenangan buat PSM di 2 laga terakhir. Nah, kita akan tunggu bagaimana nasib Tavares. Dari Persib Bandung, ini kita akan jawab pertanyaan karena banyak banget yang nanya, Bang, kenapa Tiron dan Levi masih ikut latihan di Persib, kan udah nggak terdaftar? Oke deh, kita akan jawab dikit ya. Buat yang udah tahu ya skip aja deh. Levi Madinda itu kontraknya di Persib kan sampai akhir Desember 2023. Sementara Liga Malaysia belum jalan, jadi ya Levi belum bisa balik ke JDT sebab kontraknya belum habis di Persib. Kalau Levi pulang sekarang ya Levi kena denda dong dari Persib, makanya masih ikut latihan di Persib. Kalau Tiron ini kan memang pemain Persib, ya wajar lah kalau latihan di Persib. Karena kontraknya kan masih sampai 2024, sementara si Tiron ini belum dapat klub di Thailand dan Liga Thailand pun belum jalan, jadi ya wajar lah kalau masih ikut latihan di Persib. Di samping itu, Hodak pun sengaja biarin 2 pemain ini ikut latihan bersama Persib buat meracik strategi. Kalau ada pemain asing yang kurang maksimal, kan bisa ada kemungkinan musim depan pakai 2 pemain ini, gitu. Kalau untuk Sato, kami pribadi nggak tahu beritanya, apakah pulang ke Filipina atau masih di Bandung nih. Yang jelas kami pun nggak tahu Sato ini dipinjamkan ke klub mana. Ya cuma itu yang kami bisa jawab. Kalau kurang puas ya silakan tanya pada orang yang lebih paham soal Persib atau sama orang yang merasa lebih pinter.
Laga klasik Persebaya versus Persija berakhir imbang 1-1. Ini artinya dua tim ini sama-sama raih hasil minor di 3 laga terakhir. Bahkan Persebaya lebih parah, 7 laga sudah Persebaya tak raih kemenangan. Lalu apa yang terjadi? Tentu saja dua tim ini dihujat pendukungnya sendiri, baik Persebaya maupun Persija. Di kubu Persebaya, kalau pemain yang disoroti tentu saja Paulo Henrique yang juga belum bisa pecah telur sejauh ini. Sementara di kubu Persija tentu saja yang disoroti selain Marco Simic yang dianggap cuma ikut-ikutan lari doang di lapangan, tapi ada satu hal lagi yang disoroti, yakni aksi Rizky Ridho. Ridho hampir aja dicap sebagai pemain yang bunuh Persija, sebab Ridho mantan pemain Persebaya. Kenapa demikian? Aksi passbacknya pada Andri Tani hampir saja menjadi gol bunuh diri andai saja Andri Tani nggak lakukan aksi scorpion kick buat menghalau bola. Buat kami di sini Andri Tani harus berterima kasih nih sama Ridho. Kenapa demikian? Belakangan ini Andri disorot sebab blunder mulu. Tapi gara-gara Ridho yang kasih bola gituan ke Andri dan Andri pakai gaya buat nyelamatinnya, kan Andri jadi dipuji meskipun Ridho yang dihujat. Tapi ambil sisi positifnya aja di laga ini. Meskipun imbang tapi berjalan lancar ya laga ini. Nggak ada jotos-jotosan ya. Meskipun dua tim ini pasti nyumbang sodakoh nih buat Komdis, sebab ada supporter away di laga ini. Kita bahas Liga 2 ya. Udah lama nih nggak bahas Liga 2. Liga 2 sejauh ini udah 9 tim yang lolos ke babak 12 besar, yakni Bekasi City FC, Persela Lamongan, PSIM Jogja, Malut United, Persipal Palu, Semen Padang, PSPS Biak, Persewar Waropen, dan Persiraja Banda Aceh. Tersisa 3 slot lagi nih yang masih diperebutkan. Yakni di penentuan grup 1 ada PSMS Medan, Sriwijaya, dan PSPS yang masih berpeluang. Lalu di grup 2 ada Persikap Kabupaten Bandung dan Nusantara United yang tengah bersaing untuk lolos. Sementara di grup 3 ada Gresik United dan Deltras FC yang tengah bersaing untuk mendapatkan 1 posisi. Di grup 4 sendiri udah nggak ada ya, sebab udah mainkan semua laga, yang artinya Persipura Jayapura di grup 4 ini gagal lolos ke Liga 1 musim depan. Di babak 12 besar ini akan dibagi 3 grup yang nantinya cuma juara grup yang lolos ke semifinal ditambah 1 tim yang jadi runner up terbaik. Nah, juara 1, 2, dan 3 ini dipastikan akan promosi ke Liga 1 musim depan. Tapi kami belum tahu apakah Liga 1 musim ini akan tetap sesuai jadwal 3 tim yang terdegradasi atau tidak. Sebab ada kabar jika Liga 1 musim depan ini akan pakai 20 peserta, yang artinya musim ini di Liga 1 cuma akan ada 1 tim yang terdegradasi. Kita lihat nanti ya, liar Liga Wakanda mah.